Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkilio, NIM 050744084, akan mengerjakan tugas administrasi jaringan tugas 1. Ya, saya sudah membuat tabelnya ya kemarin. Terus Anda di seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang mengimplementasikan jaringan komputer kecil yang berkembang perusahaan ini di kantor pusat dengan 3 serta 1 kantor cabang di kota jaringan. Kantor pusat departemennya ada 50 perangkat. Kalau pemasaran 30 perangkat, teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat. Ya, koneksi WAN menuju kantor cabang. Totalnya ada 20 perangkat. Alamat IP di sini 192.168.10.024. Alamat jaringan. Ya, saya sudah membuat tabel setting ya di sini, dimana kita harus mendesain pembagian blok IP berdasarkan urutan kebutuhan perangkat sendiri. Sini kita menggunakan metode variable length subnet max atau VLSM. Metode ini memungkinkan kita untuk mengolahasikan subnet dengan ukuran yang berbeda dengan sesuai kebutuhan dari departemen sehingga meminimalkan pemborosan alamat. Nah, nomor 1 ini penjualan, kebutuhan hostnya ada 50, 19 Mas 255 3 kali 19226. Not address 92.168.10.0. Server range-nya 192.168.0.1. 168.10.62. Paket address-nya 192.168.10.3. Pemasaran di sini 30 kebutuhan host. Ada 255-nya 3 kali 192.26. 192.168.10.64 itu network address-nya. 192.168.10.5, 192.168.10.126, 192.168.10.127. Ini usual range dan packet address. Sementara di kantor cabang ada 20, 255 3 kali 224 27. Network address 192.168.10.128. Snapper rank 2.168.10.29 92.168.10.158 server tuan host 5 25 3 kali 240 92 168 10 176 192 177 92 168 10 191 192 168 10 191. Linknya kebutuhan host ada 2 55 25 3 kali tadi 52 30 2168 10 9 192 nomor address save range 192 68 10 193 192 168 10 94 192 168 10 95. Ini nomor 2-nya yaitu ada table routing. Saya disuruh membuat tabel yang sederhana router kantor pusat dan kantor. Tabel harus menunjukkan bagaimana router meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination block subnet mask sub interface dengan interface banyak. Di router pusat ada 192 68 10 193. Sementara router cabang interface WAN-nya 192 168 10 194. Dan ini tabel routing-nya kita disuruh buat tabel routing. Tabel routing ini memerlukan akses ke seluruh subnet yang ada di kantor pusat. Kita bisa menggunakan summary route untuk menyederhanakan tabel tersebut. Kantor cabang kita bisa menggunakan default route
Jika salah satu jalan keluar internet dan data adalah melalui kantor pusat, ini akan jauh lebih efisien. Nah, ini tab routingnya saya sudah membuat ya keterangan destination network 192.168.10.1.8 SMS 553 kali 92.168.10.4. Ini dari rute dari pusat ke kantor cabang yang 1216810, ini 25 3 kali, itu 926893, itu next hop interface sama subnet max-nya dari rute dari cabang ke penjualan atau pusat. Yang ketiga itu 192.168.10.64, 55-nya 3 kali, 192 sama, 192 ininya sama. Rutenya dari cabang ke pemasaran atau pusat. Yang keempat 192.168.10.160, 255 3 kali, 240, 192, 168, ininya sama, masih sama. Interface-nya itu dari cabang ke departemen teknologi informasi atau pusat. Sementara 192, 168, 176, 255 3 kali, 240 sama, 92, 168, 93 sama juga. Tapi ini untuk keterangannya dari rutenya dari cabang ke server pusat. Dan selesai sudah tugas satu kali ini, tugas satu administrasi server. Sekian dari saya, Muhammad Rizkyulio, dengan NIM 050 144084. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.